Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa khairul khalqi khatamul anbiya imamul anbiya Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tiada henti, tiada jenuh, senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga tiada hentinya nikmat dan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah dengan senantiasa memanjatkan salam dan salawat kepada beliau yang secara hakikat akan kembali nanti kepada kita ketika kita mengalami kesulitan di akhirat. Sudilah kiranya beliau memberikan syafaat atas salawat yang senantiasa kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa makna, bukan tanpa nilai, dari dulu negara pemerintahan Republik Indonesia menjadikan hari Isra Mi'raj menjadi libur nasional, menjadi kalender merah yang itu sepadan juga dengan hari-hari besar yang lainnya. Tentu ada dasar yang dibangun, tentu ada alasan yang dibangun, yang secara garis besar adalah agar umat Islam kembali mengingat, merenungi, mentafakuri, membaca ulang, mengkaji ulang tentang sejarah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lewat begitu saja tanpa nilai, tetapi juga tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremoni semata tanpa nilai hikmah yang ada kita dapatkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Isra Mi'raj ini begitu bermakna dan penting bagi umat Islam? Maka jawabannya adalah Isra Mi'raj ini sangat erat hubungannya dengan iman, dengan teologis, dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah begitu awal Isra Mi'raj ini terjadi tanggal 27 Rajab 14 abad yang silam, reaksi masyarakat Arab baik yang muslim maupun yang kafir saat itu setidaknya terbelah menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalau kita baca sirah dengan baik, di sana kita akan temukan dengan Isra Mi'raj ada yang murtad. Karena dia ragu, karena dia sangsi atas peristiwa itu yang mungkin irasional, yang mungkin tidak masuk akal, yang mungkin bertentangan dengan sains, yang mungkin bertentangan dengan logika, maka dia putuskan murtad. Tidak bisa dinafikan. Bisa kita baca dalam sejarah, dalam literatur, bahwa dengan peristiwa ini ada yang murtad. Itu artinya peristiwa ini bukan main-main. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah
Orang yang kafir bertambah kekafirannya. Dialah Abu Lahab, Abu Jahal, dan konco-konconya. Semakin kuat mereka mengolok, mengejek Nabi SAW. Apa itu? Cerita apa itu? Itu dongeng itu. Makin kuat kekafiran mereka karena dianggap Rasulullah berhalusinasi, berimajinasi, bercerita fiksi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kafirlah mereka dan bertambah pula kekafiran mereka. Dan kelompok yang ketiga, inilah yang kita harapkan dan itulah yang kita ikuti jalannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq membenarkan peristiwa ini dan diikuti dengan as-sabiqunal awwalun yang lain yang masih tinggal di Mekah yang mereka belum hijrah ke Madinah. Artinya apa? Yang iman semakin mantap imannya dengan Rasulullah menyampaikan bahwa tadi malam saya telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih yang mana? Maka Isra Mi'raj ini tidak lepas begitu saja. Kalau kita lihat peristiwanya terbelah menjadi 3 faksi, 3 golongan, 3 kelompok yang masing-masing berdampak kepada teologis, yang masing-masing berdampak kepada keimanan. Ada yang murtad, mengorbankan keimanannya karena tidak percaya. Ada yang semakin kafir, semakin menjadi tambah kekafirannya sebagai bahan ejekan. Dan ada yang dengan keimanannya, kepercayaannya tidak ragu sedikit pun, dan pengikutnya dialah Abu Bakar As-Siddiq. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, implikasi daripada Isra Mi'raj ini kita hanya milih 3 saja. Kalau ragu-ragu, maka sepertilah orang yang murtad. Maka sepertilah orang yang tidak kuat keimanannya. Bahkan karena dia meragukan, dia mendustakan, maka dia memilih untuk keluar dari Islam. Itu dampaknya. Kemudian implikasi yang kedua adalah bagaimana bertambah pula ejekan dan kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu. Dan implikasi yang ketiga tadi, semakin mantap dan yakin keimanan kita. Mari kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sih Isra Mi'raj ini betul-betul berhubungan dengan keimanan? Mari kita sedikit kupas secara mendasar. Pertama, kalau kita mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini sesuatu yang diragukan, maka implikasinya adalah tidak percaya kepada firman Allah Al-Isra, tidak percaya kepada ucapan Nabi sendiri yang mengucapkan, tidak percaya kepada kitab Allah. 3 rukun iman yang beririsan dengan Isra Mi'raj ini. Tidak percaya kepada kekuasaan Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, dan meragukan Al-Quran sebagai bukti wahyu otentik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra Mi'raj ini terdapat dan termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra, meskipun dikaji oleh para ulama, satu-satunya memang ayat yang berhubungan dengan Isra ini cuman ini saja, Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya itu saja ayat yang berhubungan dengan Isra ini. Selebihnya kalau kita baca ya tentang Nabi Musa, tentang Yahudi, apa hubungannya? Kalau kita analisis secara mendalam, kita kaji secara mendalam, itu menjadi pesan bahwa kenapa Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan Yaman, bukan Madinah, bukan juga Jordan lain segala macamnya. Karena pusat kekuasaan Romawi, pusat kekuasaan Yahudi ada di Palestina. Sehingga pesannya adalah Nabi Muhammad ke situ sebagai bentuk bahwa negara ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan betul-betul terbukti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini bahwa ini sebuah kebenaran dan kita iman kepada Isra Mi'raj ini? Ada dalam Al-Quran, ada ayatnya, ada hadisnya, ada sirah nabawiyahnya, ada penjelasannya. Apalagi yang meragukan kita? Kecuali nggak ada dalil, kecuali nggak ada dasar, itu baru yang namanya doktrin atau dogma. Contoh misalnya, percayalah kepada saya pengkhotbah bahwa Tuhan itu 3 menjadi 1 menjadi 3. Enggak usah tanya dasarnya dari mana, percaya sama saya, itu doktrin.
Tapi kalau jelas sumbernya, jelas dasarnya, jelas Al-Quran, jelas hadis, itu bukan doktrin, tapi ilmu atau kewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan iman. Maka pendekatan yang kita lakukan Isra Mi'raj ini adalah pendekatan iman, bukan pendekatan sains. Beda objeknya. Itulah kenapa Isra Mi'raj ini dilakukan pada malam hari, pada saat sunyi, senyap, Mekah kondisinya lagi hening, tiada orang yang bangun sekalipun, lalu Allah memperjalankan hambanya. Maka kalau ditanya, siapa buktinya? Siapa saksinya? Siapa yang melihat? Siapa yang melihat langsung? Ya enggak ada. Karena itu yang dibutuhkan adalah bukan mata, bukan sains, bukan laboratorium, bukan ilmu pengetahuan alam, tetapi yang dibutuhkan adalah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa itu. Masalahnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam pun kadang-kadang terbelah menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada yang percaya tapi itu hanya mimpi. Yang kedua, percaya hanya ruh saja. Dan yang ketiga, percaya 100% jasad dan ruh. Ini yang masih perdebatan. Tapi coba kita lihat, berpikir dengan jernih. Kalau hanya mimpi, apa yang istimewa? Nabi-nabi pun mimpi. Kita pun bisa mimpi. Tidak ada yang istimewa. Dan kalau itu mimpi, ngapain berdampak kepada murtad, kafir, dan tak makin kuat keimanannya? Ini berarti bukan mimpi tentang Isra Mi'raj itu. Yang kedua, itu hanya ruh saja. Kalau hanya ruh pun itu biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang irasional. Yang namanya ruh itu menembus waktu. Tidak terikat oleh sains, tidak terikat dengan hukum alam. Kapan dan kecepatan apapun, ruh itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang privilege di situ, apa yang istimewa di situ. Tetapi yang ketiga inilah yang menggemparkan rasionalitas, yang menggemparkan ilmu pengetahuan, yang menggemparkan sains. Sampai hari ini diteliti secara sains, meskipun ada yang mengatakan sesuai dengan sains, ada yang mengatakan masih meragukan karena belum ada bukti ilmiah. Itu memperkuat argumentasi lah. Yang penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mengikuti pendapat yang ketiga, yakni yang diperjalankan itu adalah jasad dan ruh, kedua-duanya. Karena itu dampaknya tadi, dampaknya kepada kemustahilan, impossible, dan lain-lainnya. Tetapi Allah sudah memulai, subhanalladzi, maha suci Allah dari kekurangan, dari ketidakbisaan, dari kemustahilan, dari ketidakmungkinan. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah yang menghendaki, terjadilah. Tidak ada yang tidak bisa terjadi kalau sudah Allah yang menghendaki. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Isra Mi'raj ini menjadi bagian penting dalam umat Islam, karena lagi-lagi tadi akan berimplikasi kepada keimanan kita. Dan Isra Mi'raj ini meskipun sedikit bertentangan dengan sains, itulah namanya mukjizat. Pendekatannya bukan sains, tapi pendekatannya adalah wahyu, pendekatannya adalah iman. Dan kita pun bisa menggunakan logika. Kalau Nabi Adam bisa turun dari langit ke bawah ke bumi, kenapa Rasul tidak bisa naik? Sama-sama saja, yang satu turun, yang satu naik. Kenapa Adam Anda percaya tuh bisa turun? Begitu Nabi yang naik, kenapa Anda tidak percaya? Berarti ada yang masalah dalam otak, ada yang masalah dalam kerangka berpikir Anda. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun keterkaitan Isra Mi'raj dengan iman ini sangat kuat, tetapi setidaknya dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mari kita kaji, kita pelajari, kita baca ulang terus Isra Mi'raj ini dan mengambil hikmah yang terbesar. Salah satu hikmah yang terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mengimani, percaya
terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan sholat dengan baik, konsisten dan istiqomah sebagai perintah yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Satu-satunya syariat, satu-satunya ajaran, satu-satunya peraturan atau fi ibadah yang diterima secara langsung. Padahal bisa saja sebagaimana biasa Jibril turun, kemudian juga lewat lonceng, lewat yang lainnya wahyu turun kepada Nabi. Tapi kali ini tidak. Untuk perintah sholat, Rasul sendiri yang mengangkat hambanya ke atas untuk menerima perintah itu. Yang pertama. Yang kedua, terjadi kesalahan paradigma berpikir di masyarakat. Isra Mi'raj, banjir masjid, ramai masjid, antusias, reaksi yang luar biasa, bahkan sampai berlebihan. Tetapi sepanjang kita amati, belum pernah ke masjid selain pada keramaian atau mungkin peringatan itu. Ini yang keliru, tetap kita objektif dan kita kritisi. Beragama bukan seperti itu. Kalau seperti itu caranya, Isra Mi'raj ramai. Isra Mi'raj datang ke masjid dengan susah payah, mengerahkan seluruh pikiran dan tenaga, tetapi sholat diabaikan. Ibadah diabaikan. Sehingga muncul pertanyaannya, Tuhanmu Allah atau Muhammad? Itulah kadang-kadang menjadi senjata oleh orang-orang saudara kita di sebelah. Kebanyakan kaum muslimin itu menuhankan Muhammad. Apa bedanya katanya dengan kami? Dan juga menuhankan Muhammad. Kenapa? Kadang-kadang salah dalam beragama. Isra Mi'raj semangat, tapi sholat gak ada. Maulid semangat, tapi sholat gak ada. Inilah cara berpikir paradigma beragama yang salah. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sang utusan. Oleh karena itu Isra Mi'raj ini hanya pelajaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang esensinya adalah bagaimana kita menjaga sholat kita. Jika kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga sholat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.